Bahan dukungan politik mulai dinamis melirik sejumlah tokoh nasional sebagai capres alternatif di 2024 nanti. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo teratas di survei keterpilihan Capres 2024 Litbang Kompas. Dalam survei 27 Desember 2020 hingga 9 Januari 2021, nama Prabowo Subianto teratas dengan tingkat keterpilihan 12,0%, disusul Anies Baswedan 9,9% dan Ganjar Pranowo 7,1%. Sebelumnya, Lembaga Survei Indonesia juga merilis survei tokoh nasional sebagai Capres 2024. Prabowo Subianto juga teratas dengan tingkat keterpilihan 22,5%, disusul Ganjar Pranowo 10,6% dan Anies Baswedan sebesar 10,2%. Pihak Partai Gerindra menilai hasil survei ini tidak banyak berubah sejak 2019 dan mendasari kerjasama dengan parpol lain. Namun politisi Gerindra Supratman Andi Aktas menyebut Ketua Umum Prabowo Subianto fokus menyelesaikan tugas sebagai Menteri Pertahanan. Tentu hasil survei ini, sekali lagi ini menggambarkan sesuatu yang baik bagi kami di Partai Gerindra dan tentu akan melakukan kerja-kerja sama dengan seluruh partai politik yang ada, kemudian untuk kita menatap tahun 2024. Walaupun saya katakan bahwa saat ini kan masih tahun politik itu, tentu saat ini Pak Prabowo dalam posisi sebagai Menteri Pertahanan tentu akan segera menyelesaikan tugas-tugas beliau sebagai Menteri Pertahanan. Sebaliknya pihak PDI Perjuangan menilai hasil survei sejumlah lembaga saat ini masih akan berubah menjelang pemilu nanti. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat mengingatkan nama-nama yang muncul tidak hanya mengutamakan agenda politik 2024 dan mengabaikan tugas jabatan saat ini. Jadi unsur kejutan ya, jadi muncul juga ini ya, sehingga ini biar dinamis ya, bekerja secara dinamis, secara alamiah. Tetapi yang ingin kita sampaikan adalah supaya siapapun nama itu ya tidak kemudian orientasinya hanya 2024, tapi fokus kepada pekerjaan atau tanggung jawab yang diberikan kepadanya saat ini. Langkah politik Prabowo Subianto pasca Pilpres 2019 hingga masa jabatan kedua Jokowi turut memicu peralihan publik melirik sosok capres pilihan lain. Survei Litbang Kompas menemukan hampir setengah pemilih Prabowo dan Jokowi di Pilpres 2019 lalu beralih dan meningkatkan dukungan tokoh capres lain. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pemilihan presiden memang masih 3 tahun lagi, tapi riak politik sudah mulai terasa, bahkan sejumlah nama muncul dalam sejumlah survei. Benarkah capres alternatif sudah mulai dilirik? Kita bahas bersama Dedi Afrianto, peneliti Litbang Kompas. Lalu ada juru bicara Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak, dan juga ada Wasekjen PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bung Dedi dulu. Bung Dedi, hasil survei Litbang Kompas ini hampir sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia LSI. Tapi kemudian Litbang Kompas memecah pada beberapa titik, misalnya Partai A memilih siapa saja, Partai B memilih siapa saja, Partai C memilih siapa saja. Dan hasilnya adalah di 3 besar, Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies. Apa yang bisa Anda sampaikan di sini, Mas Dedi? Baik, terima kasih Mas Aiman. Ya, jadi ini adalah survei periodik yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Jadi sejak Oktober 2019 setelah Pilpres 2019, karena kita tahu sejak tahun 2014, kemudian 2019 ada keterbelahan yang cukup dalam yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan ini kita coba melihat sebetulnya apakah akan terjadi perubahan peta politik, peta dukungan politik setelah Pilpres 2019 atau seperti apa. Nah, dan jawabannya adalah ternyata dalam 3 survei terakhir mulai terlihat bahwa publik mulai mengalihkan dukungannya kepada sejumlah tokoh. Tadi ada nama-nama seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, kemudian Sandiaga Uno, Tri Risma Harini, Ridwan Kamil. Itu merupakan representasi dari jawaban publik bahwa saat ini mereka sudah mulai mencari tokoh-tokoh alternatif. Nah, tadi terkait dengan pilihan dengan partai politik ya. Jadi sebetulnya ada 3 temuan utama dalam riset kali ini. Pertama adalah masih mendominasinya nama Prabowo Subianto dalam kancah tokoh politik nasional sebagai calon presiden. Kemudian yang kedua adalah mulai beralihnya dukungan dari para pemilih Jokowi di tahun 2019 lalu, dan kemudian pemilih Prabowo juga saat ini juga mulai sudah melihat calon-calon lain. Ini menarik.
kalau kita lihat lebih mendalam misalnya, pemilih Jokowi yang mungkin saat ini sudah mulai melirik calon lain itu ada sekitar 46%, Mas Aiman. Dan sedangkan pendukung Prabowo yang juga melihat calon lain itu juga hampir sama, sekitar 45%. Artinya apa? Baik pendukung Jokowi maupun pendukung Prabowo ini sama-sama mulai mencari tokoh-tokoh alternatif lain seperti itu. Tunggu sebentar, Mas Dedi. Dari mana Anda bisa mengatakan bahwa tokoh-tokoh ini mencari capres alternatif? Bukankah ini kemudian berupa pertanyaan tertutup, misalnya ya mereka harus milih, ya mereka milih gitu? Oke, jadi kita melakukan survei pada 2000 responden 34 provinsi dan kita memberikan pertanyaan terbuka, jadi bukan pertanyaan tertutup, Mas Aiman. Jika saat ini Pilpres diadakan, kira-kira siapa tokoh utama yang mereka pilih? Jadi ini semacam top of mind atau pilihan utama dari masyarakat. Kira-kira di tahun 2019 lalu mereka memilih siapa, dan di tahun ini mereka memilih siapa, seperti itu. Dan kita mulai melihat bahwa bagi pendukung Prabowo hampir separuhnya itu mulai mencari tokoh alternatif lainnya, juga bagi pendukung Jokowi juga seperti itu. Ini mengindikasikan bahwa publik juga mulai mencari nama-nama lain yang tadi seperti yang sudah disampaikan di awal. Apakah kemudian ketika, ini kan kita bicara masih 3 tahun lagi 2024, apakah kemudian nama-nama yang muncul ini kan selalu terulang, ya dari 2020, 2021 nggak banyak berubah. Apakah bisa disimpulkan nanti 2024 juga akan nama-nama seperti ini yang kemudian akan muncul? Baik, ini menarik ya. Ini adalah kali kedua publik menghadapi situasi seperti ini. Pertama adalah tahun 2011. Saat itu masyarakat juga mulai mencari tokoh alternatif setelah SBY menjabat selama 2 periode. Betul. Nah, perbedaannya adalah ketika itu hanya ada tokoh-tokoh nasional. Kita tahu ada Yusuf Kalla, Sri Mulyani, kemudian juga ada nama Abu Rizal Bakri. Litbang Kompas juga sempat mensurvei soal itu waktu itu ya, 2011. Betul. Dan itu hasilnya pada waktu itu pendapat yang kami lakukan. Dan hasil pada saat itu yang nama tokoh-tokoh nasional saat itu mulai mencuat di benak publik. Seperti tadi yang saya sebutkan ada Sri Mulyani, Yusuf Kalla, kemudian Abu Rizal Bakri. Nah, menariknya ini cukup berbeda dibandingkan saat ini. Saat ini nama-nama yang muncul justru sebagian adalah tokoh daerah, mulai dari Ridwan Kamil, kemudian Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Tri Risma Harini. Itu yang pertama perbedaannya. Kemudian yang kedua, jangan lupakan bahwa nama Joko Widodo dalam survei jejak pendapat Litbang Kompas pada 2011 itu belum muncul. Tapi kemudian mulai mengalami kenaikan elektabilitas itu setelah Pilgub 2012. Nah, boleh jadi ini masih sangat bergerak, terutama kalau kita melihat sejarah dari pemilu 2014 lalu. Sebetulnya memang masih ada tokoh-tokoh lain yang mungkin berpotensi seperti itu kalau kita belajar dari sejarah Pilpres sebelumnya. Oke, meskipun pada waktu itu mungkin dianggap terlalu jauh karena masih wali kota, tapi ketika kemudian Gubernur DKI Jakarta maka semakin dekat. Bisa juga kemudian psikologisnya seperti itu. Karena 2011 sesungguhnya sudah terdengar nama Pak Jokowi meskipun pada waktu itu masih wali kota. Saya ingin ke Bung Daniel. Bung Daniel, ini jadi jagoan survei, menteri Anda juru bicaranya. Sejak awal 2020 bahkan sampai 2021 bertahan kurang lebih ya, meskipun 1-2 kalau digabungkan dengan margin error ini masih dalam ya aman lah 3 besar. Artinya kalau seandainya, saya ingin bertanya gini, pasti saya tahu jawaban Anda bahwa Pak Prabowo tidak berpikir ke arah sana. Itu pun yang disampaikan oleh sejumlah bakal calon presiden sebelumnya, termasuk Pak Jokowi misalnya pada waktu itu. Tapi saya ingin bertanya, kalau seandainya nama ini terus muncul sampai nanti menjelang 2024, kok sulit di bayangan publik Pak Prabowo tidak kembali mencalonkan? Logika itu diterimakah oleh Anda? Mas Aiman, sebenarnya saya dan kami di Gerindra termasuk Pak Prabowo bersepakat tadi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jarod. Bahwasannya sekarang semua menteri termasuk Pak Prabowo itu fokus menunaikan amanah yang sudah diberikan oleh Pak Prabowo. Yang bikin repot ini kan ketika teman-teman Litbang Kompas, para polster, kemudian wartawan, kemudian mengangkat isu hasil survei. Nanti kan yang dituduh bernafsu, yang bertuduh cawat politiknya tinggi, itu justru kami, para politisi. Bang Eriko dan sebagainya. Padahal pada saat ini kami semuanya fokus menunaikan tugas dan amanah, termasuk Pak Prabowo. Tapi Bung Daniel sempat menyebut juga nyerempet-nyerempet ketika banjir rame-rame, lalu kemudian menyampaikan pesan bahwa ini adalah politik kebencian bagi Anies, Ganjar, dan RK.
Iya, jadi bagi kami yang politik itu adalah ranah fastabiqul khairat dalam Islam itu. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, saat ini adalah momentum untuk berlomba-lomba bekerja yang terbaik, memberikan tugas yang baik terhadap apa yang sedang diamanahkan. Oke. Nah, sekarang Pak Prabowo itu diamanahkan oleh Pak Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Nah, yang ingin dilakukan Pak Prabowo pada hari ini adalah memberikan kerja yang terbaik di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Itu yang paling penting. Nah, kalau kemudian ada eksternalitis positif, sebutlah begitu, melalui hasil survei dan sebagainya, tentu itu di luar kontrol kami. Jangan sampai kemudian nanti publik seolah-olah pada saat ini kita mengalami pandemi yang belum tuntas, kemudian keadaan masih banyak musibah dan sebagainya, kita sudah riuh dengan pembicaraan pilpres dan sebagainya. Padahal kan yang membicarakan ini sebenarnya bukan kami, yang membicarakan bukan PDIP, bukan Gerindra, bukan, justru yang membicarakan dan mengangkat ini adalah Litbang Kompas, misalnya Polster dan sebagainya. Ini yang sebenarnya bernafsu jadi presiden siapa, kira-kira begitu. Jadi Pak Prabowo nggak bernafsu jadi presiden sama sekali, Anda mau mengatakan itu? Atau Anda nggak berani menjawab itu? Mas Aiman ini memang berbahaya. Saya bertanya kepada Anda. Mas Aiman, yang jelas Pak Prabowo. Anda nggak mau menjawab itu, Bung Daniel? Anda nggak mau menjawab itu? Menunaikan tugasnya. Itu jawaban. Pertanyaan saya sederhana sebenarnya. Apakah kemudian Pak Prabowo sama sekali tidak bernafsu untuk menjadi presiden? Nafsu Pak Prabowo pada hari ini adalah membantu menunaikan tugas sebagai Menteri Pertahanan di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Tidak lebih dari itu, tidak pernah kemudian menyimpan lagi, nah ke depan misalnya, tidak ada lagi. Step berikutnya tentu biarlah takdir. Okay. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan kemana jalan Pak Prabowo akan dituju. Jadi Mas Aiman, satu-satunya obsesi dan amanah yang ingin dilunasi Pak Prabowo pada hari ini adalah memperkuat pertahanan Republik Indonesia. Sebelum saya break, saya ingin ke Bung Eriko. Apakah juga sama menyerahkan pada takdir, ya udah nanti kalau seandainya PDIP bisa mimpin, ya sudah, kalau nggak apa-apa sama Pak Prabowo, kan ada perjanjian batu tulis. Mas Aiman, tadi saya mau memakai baju warna hitam. Saya jujur saja, sudah saya siapkan. Apa artinya? Tapi saya sama Bung Daniel Anzar ini nggak tahu ya. Dulu kita itu berseteru aja di media ini. Sekarang seperti punya hati yang sama. Saya pikir saya nggak mau pakai baju hitam. Maksudnya PDIP sama Gerindra makin mesra gitu? Loh, kan kita tidak bisa pungkiri juga. Sekarang kan kami bersama-sama di dalam pemerintahan Pak Jokowi. Nah, jadi begini Mas Aiman. Saya harus jujur menyampaikan penghargaan terhadap Mas Deddy Afrianto dan lembaga Litbang Kompas. Memang Litbang Kompas ini selalu memberikan nuansa-nuansa baru ya Bung Daniel Anzar ya. Memberikan pencerahan-pencerahan, memberikan suasana yang berubah dalam situasi-situasi begini. Kalau saya jujur, ini memberikan memberikan semangat baru seperti itu. Bahwa di dalam survei ini saya mencatat ada beberapa survei hampir bersamaan loh Bung Aiman. Ada survei LSI, Indobarometer, SMRC, survei Vox Populi, Indeks Politika, Parameter Politik. Waktunya hampir bersamaan dengan Litbang Kompas. Dan hasilnya mirip-mirip? Kurang lebih mirip-mirip. Oke, dan satu hal yang... Saya mau bertanya. Satu hal Mas Emma. Iya, silakan. Bahwa kami bersyukurnya, saya melanjutkan apa yang disampaikan Bung Daniel. Bung Daniel tadi ada Pak Prabowo, kalau kami ada tiga dari kader kami yang muncul di situ. Ada Mas Ganjar Pranowo, ada Bu Risma, dan ada Mbak Puan Maharani. Nah, dalam hal ini, satu sisi, ini sebenarnya jujur saja masih jauh, tahun 2024. Tapi katakanlah dalam situasi seperti ini, situasi-situasi pandemi COVID ini, sebenarnya memang kita harus berkonsentrasi dalam mengatasi hal ini. Tetapi ini juga memberikan pencerahan kepada kita. COVID satu hal, tapi kemudian saya ingin bertanya Bung Eriko, karena yang selalu muncul di tiga besar adalah Mas Ganjar Pranowo, ini buat repot PDIP, karena Mas Ganjar tidak diproyeksikan untuk capres PDIP, melainkan Mbak Puan. Benarkah itu? Nantikah? Saya akan segera kembali saat lagi setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama di Sapa Indonesia Malam.
Aku Nana. Percaya nggak? Romantis itu mulainya dari saling jaga. Kayak aku, jaga Andrew pakai Tropicana Slim. Jaga dari sekarang, romantisnya sampai nanti-nanti. Tropicana Slim. Bawakan saya cappuccino sekarang. Awas kalau gak enak. Baru Top Cappuccino. Aromanya so good. Crunchy Chocomalt. Taste so delicioso. Kopi apa? Top Cappuccino. Top Cappuccino. The Italian Taste of Cappuccino dari Wingswood. Siapa yang mau temani saya di sini? Perut susah diatur, nahan makan. Kamu mau kan? Mau. Beri balance nutrisimu dengan Yoguruto Less Sugar setiap hari. Jangan biarkan perutmu merusak harimu. Heavenly Blush. Coba tunjukin gimana cara makan Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin. Baru Oreo Wafer. Kris-kris coklatnya. Jahe merah asli, ya AMH. AMH jahe merah, minuman herbal. Oh, AMH herbal dengan habatus sauda. Jahe merah, AMH dah ahlinya minuman herbal. Ayah harus coba deh, brownie ini enak banget. Dilengkapi soundbar, TV Polytron semakin menggelegar. Give White for glowing skin. Let's show your glow. Sakura Pearl di Give White Body Wash baru. Give White Skincare Body Wash Sakura Pearl. Wingscare. Mudahnya cari hunian impian dengan aman dan nyaman. Untuk memulai perjalanan baru, buat kamu yang bersama keluarga atau yang ingin mandiri. Dan juga buat kamu yang ingin berinvestasi. Jangan ragu untuk memulai. Ada jutaan pilihan sesuai kebutuhanmu. Karena kami ada buat kamu. Dari nyari sampai nempatin rumah baru. Temukan hunian impian di rumah123.com. Ayo nga, 잠깐만. 솔직히 난 널 좋아해. Ngakunya banyak tontonan, nonton drama Korea aja ngintip tetangga. Paling bener, ya First Media, channel paling banyak, konten streaming paling lengkap. Nonton apa aja, nggak putus-putus. Puas-puasin nonton sampai ketiduran. Nah, ini yang beneran tanpa batas. Keluargaku punya kebiasaan unik. Ngemil malam, no problem. Kan ada Ciptaden Maxi 12 Plus baru dengan Enamelo. Lindungi enamel gigi dari zat asam penyebab gigi berlubang. Ciptaden Maxi 12 Plus, gigi kuat, bebas lubang. Bawakan saya cappuccino sekarang. Awas kalau gak enak. Baru Top Cappuccino. Dari biji kopi spesial, milky foam lebih tebal, dan crunchy Chocomalt. Aromanya so good. Taste so delicioso. Kopi apa? Top Cappuccino. Top Cappuccino. The Italian Taste of Cappuccino. Delicioso. Enak. Dari Wingswood. Capres alternatif mulai dilirik atau
terus kemudian menguat sampai nanti 2024? Tentu ini menjadi pertanyaan. Tapi saya ingin ke Bung Eriko tadi, pertanyaan yang belum terjawab sebelum jeda. Dengan munculnya dan menjadi 3 besar dari hampir setiap kali survei dari awal 2020 sampai saat ini 2021. Mas Ganjar adalah sosok yang sesungguhnya tidak diproyeksikan untuk 2024 oleh PDI Perjuangan. Saya ingin konfirmasi soal itu dulu. Begini, Mas Aiman, saya bersyukur bahwa Mas Aiman menyampaikan 3 besar tadi. Kebetulan PDI Perjuangan nomor 3. Tapi jangan lupa Mas Aiman, di dalam 10 besar dari survei ini semua, ada 3 calon dari PDI Perjuangan. Ada Mas Ganjar, ada Bu Risma, dan ada Mbak Puan. Dan siapa saja masih mungkin pada nantinya. Kenapa? Kalau kita melihat tren dan apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan pada saat periode-periode yang lalu, ini bisa dilihat oleh Mas Dedi dan juga oleh Bung Daniel, oleh kita semua, bahwa tidak pernah PDI Perjuangan mengajukan jauh sebelum waktunya. Tentu Ibu Ketua Umum mempunyai pandangan, mempunyai visi yang tepat. Apapun yang terbaik bagi bangsa Indonesia, itu yang selalu beliau sampaikan. Tetapi apakah siapa yang tahu, Bung Aiman? Walaupun nama saya Eriko Sotarduga, saya tidak mau menduga-duga, Bung Aiman, jujur saja. Sama seperti Bung Daniel. Oke, kalau gitu saya menduga karena ada perjanjian yang tertunda pada 2009 dan tidak dilaksanakan di 2014 dan 2019, artinya harus dilaksanakan di 2024 nanti, yakni perjanjian batu tulis yang kemudian mengharuskan bahwa dalam perjanjian itu Pak Prabowo menjadi capres dan wakilnya dari PDI Perjuangan. Artinya apapun yang terjadi nanti, cawapresnya adalah PDI Perjuangan dan capresnya adalah Pak Prabowo. Benarkah itu, Bung Eriko? Begini. Kalau kita melihat konfigurasi dari partai sekarang, kelihatannya memang maksimum bisa 4 calon. Tetapi dari realistisnya, paling banyak 3 calon. Realistisnya seperti itu, 3 pasangan calon. Nah, ini kan tergantung daripada nanti pada waktunya, saatnya nanti. Dari hasil juga dilihat dari pendukungan masyarakat, begitu juga konfigurasi partai. Oke, kalau dari jawaban Anda berarti saya menyimpulkan begini, Bung Eriko, artinya perjanjian batu tulis tidak berlaku lagi? Saya tidak mau mengatakan ada perjanjian atau bagaimana perjanjian. Kalau dilihat akan nanti seperti apa, kan artinya tidak melihat perjanjian batu tulis. Kan saya sampaikan tadi, tidak ada yang tidak mungkin dalam dunia politik ini. Bisa saja nanti konfigurasi ini bersama-sama. Tetapi bisa juga konfigurasi ini juga berbeda. Kan tidak bisa dipaksakan. Sama. Boleh ditanyakan dengan Bung Daniel. Apakah Pak Prabowo nanti mau jadi calon presiden atau calon wakil? Kan tidak ada yang tahu. Apakah Bung Daniel juga tahu? Kan tidak tahu juga. Iya, tapi jadi biarlah mereka bekerja saat ini untuk membuktikan. Dan ini yang menarik, Mas Aiman. Saya harus jujur menyampaikan. Kan ini sekarang RUU Pemilu ini kita masih melihat apakah mungkin masih dievaluasi ataukah mungkin tidak. Kalau memang tidak, berarti 2022-2023 kepala-kepala daerah juga masa kerjanya juga berakhir. Nah, ini bagaimana efeknya nanti? Karena kalau kita melihat ya Mas Dedi ya, jujur saja, masyarakat Indonesia sudah sangat cerdas. Mereka melihat kinerjanya berdasarkan hasil kerjanya. Kalau PDIP nggak masalah. Misalnya Mas Ganjar nanti 2023 nggak jabat kan bisa jadikan menteri kayak Bu Risma. Tentu itu menjadi pertanyaan. Nah, kalau itu yang Mas Aiman sampaikan kan tentu baik saja, tidak ada yang sama seperti Mas Sandi menjadi menteri. Jangan-jangan Bung Daniel pun nanti bisa jadi menteri. Kita kan tidak tahu dalam hal ini, kan begitu kan? Saya ke Bung Daniel sebelum nanti ke Mas Dedi. Bung Daniel, benarkah kemudian perjanjian batu tulis masih berlaku atau sudah usang? Mas Aiman, kami Pak Prabowo khususnya itu sangat terbuka bisa bekerja sama dengan siapapun. Dalam sejarah politik Pak Prabowo dan Partai Gerindra itu sudah terbiasa bekerja sama dengan partai manapun. Dengan PDI pernah bersama, bahkan Pak Prabowo pernah menjadi calon wakil presiden Bu Megawati. Kemudian dengan partai-partai yang sekarang menjadi oposisi pun demikian. Jadi pada prinsipnya Gerindra, Pak Prabowo adalah pribadi dan partai yang sangat inklusif, artinya terbuka dan bisa bekerja sama dan berdialog. Anda belum menjawab nih, perjanjian batu tulis Pak Prabowo sempat mengatakan masih berlaku atau tidak? Singkat saja sebenarnya jawabannya. Iya, singkat saja. Yang jelas Pak Prabowo terbuka dengan kerjasama dengan siapapun. Dan Pak Prabowo tetap sangat terbuka bisa berhubungan dengan siapapun. Dan tidak mengiyakan, tidak. Dalam politik Pak Prabowo tidak pernah menyimpan dendam, tidak pernah menyimpan benci.
kepada siapapun Pak Prabowo siap untuk bekerja sama. Pak Prabowo tetap bisa membuka hubungan yang baik dan dialog demi kebaikan bangsa dan negara. Itu kuncinya politik bagi Pak Prabowo. Baik, nanti saya lanjutkan untuk Mas Dedi. Lain kesempatan. Singkat saja, Bung Eriko, karena sudah habis waktunya. Kami tidak ada janjian loh tadi dengan Bung Daniel, tapi kenyataannya seperti itu. Segala hal mungkin di tahun 2024 kita buka ini. Kalau enggak nanti Mas Dedi apalagi kerjaannya nanti. Silakan Mas Dedi. Ya memang ada banyak perjanjian antara PDIP dan Gerindra yang mungkin banyak publik nggak tahu, termasuk perjanjian batu tulis. Nanti kita akan buktikan apakah masih berlaku atau tidak. Nanti kemudian kita akan saksikan sama-sama, kita cermati. Terima kasih Bang Eriko Sotarduga, Wakil Sekjen PDI Perjuangan, dan juga Bung Daniel Anzar Simanjuntak dari Partai Gerindra, dan juga juru bicara Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto. Terima kasih, dan juga Bung Dedi dari Litbang Kompas. Selamat malam, sehat selalu, dan saudara, ini adalah akhir dari Sapa Indonesia Malam. Saat lagi Anda akan menyaksikan program Rosi bersama Rosiana Silalahi. Saya Aiman Wicaksono undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Sapa Indonesia Malam yang dipersembahkan oleh Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Selamat malam saudara, kami perbarui informasi Anda di Kompas Update pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Vidi Batlolone. Saudara, kebakaran melanda kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Sarapo, Buntu, Wajo, Makassar, Sulawesi Selatan. Kobaran api membakar bagian dapur rumah warga yang ditinggal pergi pemiliknya saat memasak. Api dapat dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Menurut warga, sebelum kebakaran sempat terdengar ledakan dari dalam rumah warga yang terbakar. Saudara, demikian Kompas Update. Saya Vidi Batlolone. Selamat malam, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Fitbar. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, tastes good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Kalbe Nutritionals. Wah, baru Fitbar Tiramisu dengan multigrain, paduan oats, cornflakes, dan Rice Krispie. Dibalut dengan saus tiramisu, penuh kelezatan. Fitbar Delicious Multigrain Bar. Kalbe Nutritionals. Kompas TV. Independen, terpercaya. Saat malam, permintaan Presiden Jokowi agar pasal-pasal multitafsir dalam Undang-Undang ITE segera direvisi. Nyatanya, ditanggapi berbeda. Lintas kementerian dan lembaga justru membentuk tim kajian Undang-Undang ITE. Hasil kajian tim inilah yang akan menentukan apakah Undang-Undang ITE direvisi atau tidak sama sekali. Inilah Rosi, revisi Undang-Undang ITE, jalan terus atau bubar jalan.
ada pasal karet. Ada yang setuju, ada yang tidak. Gitu. Ada yang bilang bahaya kalau tidak ada undang-undang itu nanti semuanya orang saling serang sendiri, saling bunuh, saling jegal, tidak ada. Polisi tidak bisa bertindak. Bagaimana pada saat di situasi dunia maya kemudian muncul potensi-potensi pelanggaran terkait dengan masalah ITE, pencegahannya kita lakukan dengan program yang namanya Virtual Police. Keputusan untuk merevisi pasal-pasal yang dinilai meresahkan masyarakat dalam Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, sepertinya masih harus menunggu 2 hingga 3 bulan. Karena tim kajian Undang-Undang ITE baru akan mengeluarkan rekomendasi paling cepat 3 bulan. Apa pemerintah memang masih ragu untuk langsung merevisi pasal-pasal bermasalah dalam Undang-Undang ITE dan menjadikannya sebagai RUU inisiatif pemerintah? Untuk menjawabnya sudah bergabung bersama saya Ketua Subtim 1 Kajian Undang-Undang ITE, Profesor Henry Subiakto, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, Pemimpin Redaksi Koran Tempo, Budi Setiarso, dan pegiat media sosial sekaligus politisi PSI, Muhammad Guntur Romli. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam untuk Anda semua, sehat ya? Sehat untuk Anda semua dan keluarga. Makasih. Saya mau ke Pemret Koran Tempo dulu. Koran Tempo langsung membuat editorial dengan judul Layu Sebelum Berkembang. Apa memang Anda begitu pesimis bahwa sinyal dari Presiden tidak akan berlanjut? Saya rasa audionya Bung Budi Setiarso masih mute. Oke, terima kasih Rosi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertanyaannya apakah pesimis? Sebetulnya itu adalah satu sikap atau juga satu hal yang melihat statement yang berbeda-beda antara Presiden dan para pembantunya di kabinet. Kan Presiden jelas-jelas secara tegas dan saya kira itu perlu kita hargai dan kita sambut baik. Anda menghargai ya, menyambut baik pernyataan Presiden bahwa kalau ada pasal-pasal multitafsir ya sila direvisi. Itu Anda sambut baik. Yang disebut dengan layu sebelum berkembang di mananya? Saya melihat itu gestur yang baik. Saya kira karena memang Undang-Undang ITE terutama pasal 27 dan 28 itu adalah persoalan besar dalam kehidupan demokrasi kita. Dan ketika sinyal yang positif itu yang sebetulnya sangat menunjukkan Pak Jokowi sebagai bisa mendengarkan kritik gitu ya, tapi ditafsirkan berbeda oleh para pembantunya. Dalam hal ini misalnya Pak Menkominfo mengatakan sedang membentuk satu kajian untuk pedoman penafsiran. Nah ini kan seperti mendowngrade apa yang disebutkan oleh Pak Jokowi. Kenapa itu Anda anggap itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh sinyal positif oleh Kepala Negara dan kemudian mendowngrade atau menurunkan kualitas pernyataan Presiden? Begini Ros, jadi kalau saya boleh nggak flashback sedikit, kalau kita lihat Undang-Undang ITE tahun 2008 ini kan memang undang-undang yang dibutuhkan tadi disebutkan untuk mengatur berbagai transaksi yang memang belum diatur dalam undang-undang sebelumnya. Dunia internet begitu cepat berkembang sehingga waktu itu diatur dengan undang-undang ini. Tapi ada 2 pasal yang dari awal kita sudah menganggap ini bermasalah karena ini sangat-sangat karet, sangat-sangat berpotensi untuk menghambat atau membatasi kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi. Dan itu kemudian hanya tidak waktu lama kemudian bisa diterapkan kepada seorang yang mengeluh pada pelayanan rumah sakit. Dia dituduh ya waktu tahun 2008 kan. Dan bertahun-tahun kemudian banyak orang yang kemudian terjerat pasal 2 pasal ini, pasal penghinaan sama pasal pencemaran nama baik yang sangat-sangat multitafsir. Korbannya dari aktivis, dari ibu rumah tangga, guru, dan itu saya kira memang betul-betul langsung ataupun tidak langsung membuat
indeks demokrasi kita merosot. Dan karena ada pasal-pasal yang bisa digunakan untuk menjerat siapapun. Menjerat siapapun. Ya, bahkan kalau kita lihat undang-undang ini jauh lebih berat daripada undang-undang KUHP yang juga sudah dipersoalkan soal pencemaran nama baik ini kan. Tahun 2016 pemerintah memang sudah merevisi, tapi merevisinya bukan menghapuskan, tapi hanya menurunkan masa hukumannya, ancaman hukumannya. Memang dengan ancaman hukuman itu tidak ada kewajiban untuk atau tidak